Halo guys, kami dari kelompok 15 akan membahas tentang apa itu dokumen rekam medis, tujuan dokumen rekam medis sebagai arsip, kasus dan sanksi atas gangguan pada rekam medis, isi dan pencatatan pada rekam medis, penyimpanan dan pengarsipan rekam medis, serta sistem dokumentasi pelayanan. Simak video berikut ini, semoga bermanfaat. Dokumen rekam medis berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan dan pelayanan lain kepada pasien. Tujuan dokumen rekam medis salah satunya sebagai peningkatan pelayanan di rumah sakit. Tujuan dokumen rekam medis antara lain: yang pertama, sebagai alat komunikasi antara dokter dengan tenaga ahlinya. Yang kedua, sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan atau perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien. Yang ketiga, sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit, dan pengobatan selama pasien berkunjung atau dirawat di rumah sakit. Yang keempat, sebagai bahan yang berguna untuk analisa, penelitian, dan evaluasi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Yang kelima, melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit, maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Yang keenam, menyediakan data-data khususnya yang sangat berguna untuk penelitian dan pendidikan. Yang ketujuh, sebagai dasar di dalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan medik pasien. Rekam medis sebagai arsip. Pada dasarnya, rekam medis dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk arsip. Ini karena sifatnya sebagai dokumen pertanggungjawaban segala tindakan yang dilakukan rumah sakit dan salah satu unsur penting dalam tertib administrasi. Dokumen rekam medis wajib dijaga kerahasiaan isi sehingga ia memiliki beberapa ketentuan untuk menjaga kerahasiaan informasinya. Antara lain, yang pertama, hanya petugas rekam medis yang diizinkan masuk ruang penyimpanan rekam medis. Yang kedua, dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi rekam medis untuk badan-badan atau perorangan kecuali yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, selama penderita dirawat, rekam medis menjadi tanggung jawab perawat ruangan dan menjaga kerahasiaannya. Sanksi atas gangguan pada rekam medis. Sanksi pelanggaran etik rekam medis berupa teguran atau tuntutan lisan atau tulisan, dan penurunan pangkat atau jabatan. Isi dan pencatatan rekam medis. Menurut Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2006, rekam medis memuat dua isi, yaitu yang pertama, catatan, merupakan uraian tentang identitas pasien, pemeriksaan pasien, diagnosis, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain baik dilakukan oleh dokter dan dokter gigi maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, dokumen, merupakan kelengkapan dari catatan tersebut, antara lain foto ronsen, hasil laboratorium, dan keterangan lain sesuai dengan kompetensi keilmuannya. Penyimpanan dan pengarsipan rekam medis. Penyimpanan rekam medis dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, sentralisasi, yaitu sistem penyimpanan dokumen rekam medis secara sentral, yaitu suatu sistem penyimpanan dengan cara menyatukan berkas rekam medis. Yang kedua, desentralisasi,
Sistem penyimpanan dokumen rekam medis secara desentralisasi yaitu suatu sistem penyimpanan dengan cara memisahkan berkas rekam medis pasien rawat jalan, rawat darurat, dan rawat inap serta pada folder tersendiri. Sistem dokumentasi pelayanan. Pasien rawat jalan dibagi menjadi 3 kelompok yaitu: yang pertama, pasien baru. Setiap pasien baru diterima di tempat penerimaan pasien dan akan diwawancarai oleh petugas untuk mendapatkan data identitas pasien. Yang kedua, pasien lama. Pasien yang datang untuk melakukan pemeriksaan atau tindakan ulang. Yang ketiga, pasien gawat darurat. Pasien yang datang ke tempat penerimaan gawat darurat yang dibuka selama 24 jam, di mana di sini pasien akan lebih dahulu ditolong baru penyelesaian administrasinya. Hanya ini video dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang undang-undang rekam medis. Di sini kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Vinayanti, Leonardo Anggra, dan Nopri Apriani. Ya, di sini kita akan membahas tentang pengertian rekam medis. Yang pertama adalah rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien dalam kurung Permenkes 269 Permenkes per 3/2008. 2. Menyatakan siapa, apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana pelayanan yang diperoleh seorang pasien selama dirawat atau menjalani pengobatan. Menurut Erna K. Hupman, rekam medis adalah berkas yang diperoleh seorang pasien selama dirawat atau menjalani pengobatan. 3. Menurut Gemala Hatta, rekam medis merupakan kumpulan fakta tentang kehidupan seseorang dan riwayat penyakitnya, termasuk keadaan sakit, pengobatan saat ini dan saat lampau yang ditulis oleh para praktisi kesehatan dalam upaya mereka memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. 4. Pasien umum dan sosial pasien, anamnesa, riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang lainnya, laboratorium diagnosis, segala perawatan dan tindakan medis. Rekam medis adalah keterangan tertulis dan terekam tentang identitas dan diberikan kepada pasien, serta dokumen hasil pelayanan dalam kurung resum, baik pasien rawat inap, rawat jalan, dan pelayanan di unit gawat darurat. B. Kegiatan rekam medis secara besar. Kegiatan rekam medis terdiri dari 3 kegiatan, yaitu pencatatan identitas pasien berupa data khas diantaranya nama, tempat, dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, status perkawinan, dan data sosial. Contohnya seperti agama, pendidikan, pekerjaan, identitas orang tua, dan identitas penanggung jawab. Dilakukan di tempat pendaftaran atau tempat penerimaan. C. Tujuan dan kegunaan rekam medis. Tujuan rekam medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam kurung Depkes RI 1997,7. Menurut Depkes RI, Dirjen Pelayanan Medis dalam buku pedoman pengolahan rekam medis rumah sakit di Indonesia
Kegunaannya dapat dilihat dari beberapa aspek. 1. Aspek administrasi. Isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis. 2. Aspek medis sebagai dasar perencanaan pengobatan atau perawatan yang diberikan pada pasien, contohnya identitas pasien. 3. Aspek hukum, menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan. 4. Aspek finansial, rekam medis sebagai bahan untuk menetapkan biaya pembayaran tanpa bukti catatan tindakan pelayanan. 5. Aspek penelitian, berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian karena isinya menyangkut data atau informasi yang dapat digunakan sebagai aspek penelitian. 6. Aspek pendidikan, berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan karena isinya menyangkut data informasi tentang kronologis. Rekam medis memiliki dasar hukum sebagai berikut. A. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan pokok kearsipan. C. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran. D. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang organisasi dan data kerja RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. E. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 34 Birhub 1977 tentang perencanaan dan pemeliharaan rumah sakit, di mana di antara lain disebutkan bahwa 1. Mempunyai dan merawat statistik yang up to date. 2. Membina rekam medis yang didasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. F. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 134/1978 tentang struktur organisasi dan tata kerja rumah sakit umum, antara lain bahwa di mana salah satu subbagian adalah perekam medis. G. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 269 Menkes per 3/2008 tentang rekam medis. H. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1673 tentang pemberlakuan struktur organisasi dan tata kerja RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. I. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor 78 Yanmed RS Umum tentang pelaksanaan penyelenggaraan rekam medis atau medical record di rumah sakit. Kesimpulan, dalam arti sempit, rekam medis adalah berupa dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan lain kepada pasien dalam sarana pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam arti luas, rekam medis merupakan suara sistem penyelenggaraan rekam medis yang berguna menunjang peningkatan pelayanan kesehatan pada suatu pelayanan kesehatan yang jelas dasar hukumnya, tidak hanya berupa dokumen saja. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Maaf kata jika ada kesalahan atau kata yang kurang jelas, mohon dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Alif Arifah, Mita Ayu Andani, dan Vincenzius Ricky Kalisto. Definisi rawat jalan. Pelayanan rawat jalan. Pelayanan kedokteran adalah yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap atau hospitalization. Definisi pelayanan rawat jalan. A. Pelayanan gawat darurat atau emergency service. B. Pelayanan rawat jalan paripurna atau comprehensive hospital outpatient service.
C. Pelayanan rujukan atau referral service. D. Pelayanan bedah jalan atau ambulatory surgery service. Isi atau formulir rekam medis. A. Lembar umum terdiri dari 1. Identitas pasien, 2. Ringkasan pasien rawat jalan, 3. Catatan poliklinik, 4. Konsultasi, 5. Hasil pemeriksaan. B. Lembar spesifik terdiri dari 1. Evaluasi sosial, 2. Evaluasi psikologis, 3. Data dasar medis, 4. Catatan lanjutan medis, 5. Salinan resep, 6. KIUP, 7. Buku register. Pelayanan di unit rawat jalan. Instalasi rawat jalan atau unit rawat jalan merupakan tempat pelayanan kesehatan pasien yang berobat. Rawat jalan sebagai pintu pertama, apakah pasien tersebut dirawat atau tidak, atau perlu dirujuk ke tempat pelayanan kesehatan lainnya. Fungsi-fungsi yang terkait. 1. Fungsi assembling di unit rekam medis. A. Penyediaan dokumen rekam medis baru. B. Alokasi nomor rekam medis lewat pendaftaran. C. Pencatatan penggunaan dan pengendalian nomor. 2. Prinsip filling unit rekam medis. A. Pencarian dokumen rekam medis menggunakan tracer. B. Penyerahan dokumen rekam medis ke TVVRJ. 3. Fungsi kasir atau keuangan. A. Penerimaan uang pembayaran. B. Pembuatan bukti pembayaran. C. Pencocokan pendapatan pendaftaran pasien rawat jalan. 4. Fungsi pelayanan akses. A. Pemberian penjelasan prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta akses. B. Pelayanan rekam medis seperti pasien pada umumnya. Berikut ini adalah beberapa persyaratan dalam pendaftaran rawat jalan. Ini adalah gambaran pelayanan rawat jalan di rumah sakit, puskesmas maupun klinik. Jadi kesimpulannya, pelayanan rawat jalan adalah melayani pasien tidak lebih dari 24 jam, yang dimana membutuhkan tenaga rekam medis untuk menunjang sistem pelayanan yang baik, bermutu, dan tertib administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami akan menjelaskan tentang paradigma rekam medis. Hai, nama saya Dodi Setiawan. Hai, saya Nelly Faulia Rahmawati. Saya Rani Oktaviani. Pada tahun 1970-an, profesi Medical Record Librarianship berubah dari sebutan seorang profesional pustakawan menjadi administrator. Penyebutan profesi ini di Australia diubah menjadi Medical Record Administration pada tahun 1946. Kemudian, pada tahun 1991 disesuaikan lagi menjadi Manajemen Informasi Kesehatan. Penyesuaian ini berkaitan dengan perkembangan lingkup tugas utama profesi ini, yaitu melakukan pengelolaan. Memasuki tahun 2000, secara internasional terbentuk kesepakatan untuk mengubah penggunaan sebutan gelar profesi. Pertama, dari Registered Record Technician menjadi Registered Health Information Technician. Yang kedua, dari Registered Record Administrator menjadi Registered Health Information Administrator. Pada awal tahun 2011, International Federation of Health Record Organization diubah menjadi International Federation of Health Information Management Association.
Formiki didirikan pada tahun 1989. Organisasi ini telah menggunakan kata informasi sesudah kata perekam medis. Hal-hal yang mempengaruhi pendokumentasian: yang pertama, perkembangan kedokteran; yang kedua, manajemen layanan kesehatan; yang ketiga, hukum kesehatan; dan yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Paradigma, pandangan keilmuan tentang rekam medis. Paradigma MIK sederhana dan MIK modern atau MIK tradisional berfokus pada ruang atau unit kerja. Dengan demikian, aktivitasnya lebih mengarah pada mengelola kertas MIK modern berfokus pada pengelolaan informasi yang terdapat dalam rekam medis dari berbagai sumber dalam berbagai bentuk dan media. Jadi, aktivitasnya berfokus pada konten rekam medis. Model bentuk MIK tradisional dalam bentuk fisik rekam medis dapat berupa formulir, buku, ataupun dokumen. Jadi, aktivitas petugas adalah menyimpan, mencari, dan merawat berkas rekam medis. Sedangkan MIK modern dalam bentuk item data, pemodelan data, relasi data, basis data, baik secara manual maupun elektronik. Jadi, aktivitas petugas adalah melacak data, merangkum, menyusun atau memodelkan, dan membuat basis data. Dalam bentuk tampilan MIK tradisional, data ditampilkan dalam bentuk agregat, misalnya rekapitulasi dan statistik deskripsi. Tugas menganalisis data informasi atau laporan yang tersusun biasanya dilaksanakan oleh unit lain. Sedangkan MIK modern, setiap item data terkait dengan sumber informasi. Umumnya, aktivitas ini dilakukan dengan bantuan komputer melalui sistem basis data elektronik dengan perangkat lunak yang sesuai. Dalam bentuk isi, MIK tradisional umumnya isi atau data rekam medis rangkum dalam bentuk formulir. Aktivitas petugas banyak terbagi dan terbatasi oleh desain formulir rekam medis. Sedangkan MIK modern, isi atau data rekam medis disusun dan dirancang dalam bentuk basis data. Aktivitas petugas berfokus pada perencanaan basis data, pengolahannya, dan pengembangan dari data tersebut. Aspek hukum pelepasan informasi. MIK tradisional lebih banyak berfokus pada pemikiran tentang prosedur pelepasan informasi dari rekam medis. Petugas rekam medis menjadi pihak yang dianggap bertanggung jawab. Sedangkan MIK modern, pemikiran tentang pelepasan informasi menjadi bahan pemikiran untuk perancangan program penjagaan privasi yang meliputi keseluruhan bagian dari organisasi tersebut. 7 peran penting yang menjadi dasar strategi profesional MIK. Yang pertama, manajemen informasi kesehatan. Yang kedua, spesialis data klinis. Yang ketiga, koordinasi informasi pasien. Yang keempat, manajer kualitas data. Yang kelima, manajer keamanan informasi. Yang keenam, administrator sumber data. Dan yang ketujuh, analisis riset. Tujuan rekam medis dalam rangka menunjang tertib administrasi untuk meningkatkan pelayanan di rumah sakit. Fungsi rekam medis menurut Hukman untuk secara lengkap dan akurat mendokumentasikan sejarah kehidupan dan kesehatan pasien. Manfaat dan penggunaan rekam medis dibuat dengan berbagai aturan. Dengan batasan ini tentu bukan sekedar catatan biasa. Rekam medis dibuat terutama untuk kepentingan pasien. Rekam medis juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal lain sejauh tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pertama-tama di sini kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Agung Saputra, yang kedua ada Iisa Rahayu, dan yang ketiga adalah Yosefa Aoina Febrianisa. Selamat menyaksikan video kami, keep on watching! Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang filsafah dari rekam medis.
Reka medis merupakan bukti tertulis tentang proses pelayanan yang diberikan oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien. Hal ini merupakan cerminan kerjasama lebih dari satu orang tenaga kerja kesehatan untuk menyembuhkan pasien. Bukti tertulis pelayanan diperlukan setelah pemeriksaan, tindakan, pengobatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang dengan demikian, filsafat dari reka medis mengandung nilai-nilai. Yang pertama adalah administration. Aspek administrasi adalah suatu reka medis mempunyai nilai administrasi karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedik dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah legal. Aspek hukum adalah suatu reka medis juga mempunyai nilai hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakkan keadilan. Yang ketiga adalah finansial. Aspek keuangan adalah suatu berkas reka medis pasti memiliki nilai uang karena isinya mengandung data atau informasi yang dapat digunakan sebagai aspek keuangan. Yang keempat adalah riset. Aspek penelitian adalah suatu berkas reka medis memiliki nilai penelitian karena isinya menyangkut data atau informasi yang dapat digunakan sebagai penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Yang kelima adalah education. Aspek pendidikan adalah suatu reka medis mempunyai nilai pendidikan karena isinya menyangkut data atau informasi tentang perkembangan kronologis dan kegiatan pelayanan medik yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan atau referensi pengajaran di bidang profesi pemakainya. Yang keenam adalah documentation. Aspek dokumentasi adalah suatu reka medis mempunyai nilai dokumentasi karena isinya mengandung sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dan sebagai bahan laporan untuk rumah sakit. Nah, teman-teman pasti ingin tahu kan, apa sih tujuan dari reka medis? Tujuan reka medis adalah menunjang tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan di rumah sakit untuk secara lengkap dan akurat mendokumentasikan sejarah kehidupan dan kesehatan pasien, termasuk penyakit masa lalu dan sekarang dengan penekanan pada kejadian-kejadian yang mempengaruhi pasien selama episode dirawat. Sekarang kita akan membahas kegunaan reka medis di berbagai aspek. Yang pertama, aspek administrasi menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan. Yang kedua adalah aspek medis sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan atau perawatan yang harus diberikan kepada pasien. Yang ketiga adalah aspek hukum. Aspek hukum yang menyangkut masalah kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan tanda bukti. Yang keempat adalah aspek keuangan. Reka medis memiliki nilai uang karena isinya mengandung data dan informasi yang dapat digunakan sebagai aspek keuangan. Yang kelima adalah aspek penelitian. Isinya dapat dipergunakan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Yang keenam adalah aspek dokumentasi. Isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai pertanggungjawaban dan laporan rumah sakit. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Dari sebuah penemuan arkeolog di dinding Goa Batu di Spanyol, didapatkan peninggalan purba berupa lukisan mengenai tata cara praktik pengobatan, antara lain tentang amputasi jari tangan yang diduga telah berumur 25.000 tahun pada zaman Paleotikum. Bukti bahwa reka medis mempunyai sejarah yang panjang terlihat dari adanya jenis peninggalan catatan berupa pahatan,
lukisan pada dinding piramid, tulang belulang, pohon, daun kering atau papirus dari zaman Mesir kuno, 3000 sampai 2000 tahun sebelum Masehi, dan menunjukkan bahwa meningkatnya peradaban manusia, meningkat pula teknik-teknik perekam informasi di bidang kesehatan dan pengobatan. Pada 460 sebelum Masehi, dikenal Hippocrates yang kini disebut sebagai Bapak Ilmu Kedokteran. Ia yang memulai menyampaikan ramalan dan pengobatan secara mistik dengan praktek kedokteran secara ilmu pengetahuan modern. Hippocrates yang membuat sampah Hippocrates dan banyak menulis tentang pengobatan penyakit dengan observasi penelitian yang cermat dan sampai kini dianggap benar. Hasil pemeriksaan pasiennya, rekam medis diajarkan pada putra Hippocrates dan Salius Racon dari Dexippus yang hingga kini masih dapat dibaca oleh para dokter. Kecermatan cara kerja Hippocrates dan penggunaan rekam medisnya sangat menguntungkan para dokter sekarang. Kemudian, pada tahun 1913, Dr. Franklin H. Martin, ahli bedah, selain menggunakan rekam medis dalam pelayanan kesehatannya kepada pasien, juga menggunakan rekam medis sebagai ilmu kesehatan yang paling tinggi. Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PERMIKI) yang telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1989 sangat menonjolkan aspek informasi ini dalam kegiatannya seperti yang terlihat dari nama organisasi ini. Undang-Undang Rekam Medis. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/per/3/2008 tentang rekam medis yang merupakan landasan hukum semua tenaga medis dan para medis di puskesmas yang terlihat dalam penyelenggaraan rekam medis harus melaksanakannya. Tujuan rekam medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas marga ASI. Tanpa didukung suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, mustahil terbit administrasi di puskesmas marga ASI akan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan di dalam upaya pelayanan kesehatan di puskesmas. Ruang lingkup rekam medis. Ruang lingkup rekam medis meliputi 1. Registrasi pendaftaran, 2. Manajemen rekam medis, batasan operasional. 1. Rekam medis. Rekam medis adalah yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas. 2. Pendaftaran adalah tempat penerimaan awal atau pendaftar pasien rawat jalan. 3. Manajemen rekam medis adalah kegiatan penyelenggaraan rekam medis di puskesmas yang terdiri dari coding, indexing, assembling, penyimpanan rekam medis, pendistribusian rekam medis, dan pelaporan rekam medis. 4. Tracer adalah pembatas rekam medis atau pengganti dari rekam medis yang sedang dipinjam. 5. ICD-10 adalah kepanjangan dari International Classification of Disease dan Revision. ICD-10 digunakan untuk kode diagnosa penyakit pasien rawat jalan. 6. Kartu berobat adalah kartu yang diberikan kepada pasien di mana isi kartu tersebut adalah nomor indeks keluarga. Kartu tersebut digunakan untuk mempermudah pencarian kembali rekam medis pasien yang akan berobat.
Hai kawan-kawan, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang apa itu mental health care atau kesehatan jiwa. Baiklah, mental health care merupakan terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia, dirinya, dan lingkungan, berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia di dunia dan akhirat. Ruang lingkup kesehatan mental. Satu, dalam keluarga. Dua, di sekolah. Tiga, di tempat kerja. Empat, dalam kehidupan politik. Lima, di bidang hukum. Kesehatan mental dalam Islam. Kesehatan mental terdiri dari dua kata yang dibahaskan dari istilah mental hygiene, yaitu suatu disiplin ilmu yang membahas kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Kesehatan mental dalam refleksi sosial dan psikologi kesehatan. Dalam refleksi sosial semakin meningkat pesatnya urbanisasi di kota besar, pembangunan di segala bidang, industrialisasi dan mekanisasi. Kesehatan mental dalam psikologi. Basis psikologi dari abnormalitas mental adalah ketidaksamaan individu menghadapi realitas yang membuahkan banyak kompleks mental. Sekian penjelasan singkat dari saya. Thanks for watching. Bye.
kami dari kelompok 14 yang beranggota Andrian Fajrul Kawarismi, Christianus Ling, dan Maria Flora Mela. Pengobatan pasien. Apa itu pengobatan pasien? Pengobatan merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan oleh dokter berdasarkan temuan yang diperoleh selama anamnesis dan pemeriksaan. Dalam proses pengobatan terkandung keputusan ilmiah yang dilandasi oleh pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan intervensi pengobatan yang memberi manfaat maksimal dan risiko sekecil mungkin bagi pasien. Tujuan dan manfaat pengobatan adalah terhentinya proses perjalanan penyakit yang diderita oleh seseorang, berkurangnya penderitaan karena sakit, tercegahnya dan berkurangnya kecacatan, merujuk penderita ke fasilitas diagnosa dan pelayanan yang lebih canggih bila perlu. Jenis-jenis pengobatan dasar: poli umum, poli gigi, rawat jalan, apotek, unit gawat darurat atau UGD, perawatan penyakit atau rawat inap, pertolongan, persalinan, atau kebidanan. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain peningkatan ketersediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan di seluruh puskesmas dan jaringannya, peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin, peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit. Sarana pengobatan dasar. Pengobatan merupakan suatu ilmiah yang dilakukan oleh dokter berdasarkan temuan yang diperoleh selama anamnesis dan pemeriksaan. Dalam proses pengobatan terkandung keputusan ilmiah yang dilandasi oleh pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan intervensi pengobatan yang memberi manfaat maksimal dan risiko sekecil mungkin bagi pasien. Alur pelayanan pengobatan dasar. Secara umum, alur pelayanan pasien di puskesmas adalah sebagai berikut. 1. Pasien berkunjung ke puskesmas. 2. Pasien dipanggil sesuai urutan. 3. Pasien menunggu sementara petugas rekmed mencari data pasien. 4. Pasien dipanggil oleh petugas. 5. Pasien diperiksa, didiagnosa, dan lain-lain. 6. Pasien keluar sementara petugas membuat resep obat. 7. Pasien dipanggil untuk melakukan pembayaran. 8. Pasien pulang. Program pengobatan di Indonesia antara lain dalam kebijaksanaan Obat Nasional Konnas tahun 1983, target kewajiban standar pelayanan minimal (SPM) pelayanan kefarmasian pada tahun 2010 menyebutkan bahwa ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan sebesar 90%. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengobatan dasar adalah suatu proses ilmiah yang dilakukan oleh dokter berdasarkan temuan yang diperoleh selama anamnesis dan pemeriksaan. Saran. 1. Puskesmas sebagai upaya pelayanan kesehatan setara pertama yang salah satu basicnya yaitu pengobatan dasar pelayanan harus bisa mencakup seluruh masyarakat wilayah kerjanya sehingga dapat memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan bermutu, merata dan terjangkau. 2. Puskesmas harus memberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat agar berperan aktif dalam menyelenggarakan setiap upaya puskesmas. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, kali ini kami akan mencoba menjelaskan tentang prosedur penerimaan pasien rawat jalan. Dalam penerimaan pasien
akan menghadapi beberapa kategori pasien. Dilihat dari segi pelayanan rumah sakit dapat dibedakan menjadi pasien yang dapat menunggu dan pasien yang harus segera ditolong. Sedangkan menurut jenis kedatangannya, pasien dapat dibedakan menjadi pasien baru,
Rekamedis. Rekamedis dikelola oleh Profesi Rekamedis dan Informasi Kesehatan PMIK. Arti Rekamedis dan Informasi Kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 adalah seseorang yang telah lulus pendidikan. Bahwa klasifikasi dan kodifikasi penyakit, masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis dan informasi kesehatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa profesi perekam medis dan informasi kesehatan memiliki kompetisi untuk melakukan pengkodaan dalam pelayanan kesehatan pada jaminan nasional. Unsur pokok dalam pelayanan kesehatan nasional, coding merupakan kegiatan menetapkan kode penyakit dan tindakan medis dalam pelayanan dan manajemen kesehatan. Berdasarkan keputusan Menteri Republik Indonesia, Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, disebutkan bahwa klasifikasi dan kodifikasi penyakit Pasal 17 dalam menjalankan pekerjaannya, perekam medis mempunyai hak 1. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan sesuai standar profesi perekam medis. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien atau keluarganya. Memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi dan kodifikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis. Perekam medis mampu menetapkan kode penyakit dan tindakan dengan tepat sesuai klasifikasi internasional. Aspek hukum dan etika profesi. Perekam medis mampu melakukan tugas dalam memberikan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan yang bermutu tinggi dan mempertahankan perundangan. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan pengkodean selain profesi perekam medis dan informasi kesehatan. Hal ini menguatkan peran dan fungsi prosesi perekam medis dan informasi. Kerjasama dengan tenaga perekam medis dan informasi kesehatan serta unit pelayanan di mana ia bekerja. Mengelola sistem rekam medis dan informasi kesehatan di unit pelayanan. Menyelenggarakan dan membina masyarakat dalam upaya penyebaran informasi kesehatan kepada pihak lain yang membutuhkan. Profesi perekam medis melakukan coding kodifikasi, diagnosis, dan tindakan prosedur yang ditulis oleh dokter yang merawat pasien. Five, 4, 3, 2, 1, go!
Baik, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang alur rekam medis. Nama kelompok Sandi Agusta, Rizky Paliandi, Nunung Anggra Leonidis. Program studi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kampus Layasin tahun 2019. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang rekam medis. Rekam medis merupakan bukti tertulis mengenai proses pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh dokter. Pengguna rekam medis. Yang pertama, para pemberi pelayanan atau pengguna primer. Yang kedua, ada para konsumen atau pengguna sekunder. Alur rekam medis. Yang pertama, pasien membeli karcis di loket. Kedua, pasien dengan membawa karcis mendaftar ke tempat penerimaan pasien rawat jalan. Yang ketiga, petugas tempat penerimaan pasien rawat jalan mencatat pada buku registrator nama pasien, nomor rekam medis, identitas dan data sosial pasien, dan mencatat keluhan pada kartu poliklinik. Keempat, petugas tempat penerimaan pasien membuat kartu berobat untuk diberikan kepada pasien yang harus dibawa apa pasien berobat ulang. Yang kelima, pasien ulangan yang sudah memiliki kartu berobat di samping harus memperlihatkan karcis juga harus menunjukkan kartu berobat kepada petugas akan mengambil berkas rekam medis pasien ulangan tersebut. Poliklinik dikirim ke poliklinik yang dituju sesuai dengan keluhan pasien, sedangkan pasien datang sendiri ke poliklinik. Yang ketujuh, petugas poliklinik mencatat pada buku register pasien rawat jalan nama, nomor rekam medis, jenis kunjungan, tindakan atau pelayanan yang diberikan, dan sebagainya. Yang kedelapan, petugas di poliklinik membuat laporan atau rekapitulasi harian pasien rawat jalan. Yang kesembilan, petugas rekam medis memeriksa kelengkapan pengisian rekam medis dan untuk yang belum lengkap segera diupayakan kelengkapannya. Yang ke-10, petugas rekam medis membuat rekapitulasi setiap akhir bulan untuk membuat laporan dan statistik rumah sakit. Yang ke-11, berkas rekam medis pasien disimpan menurut nomor rekam medisnya. Tujuan rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanpa didukung suatu sistem pengolahan rekam medis yang baik dan benar, tidak mungkin tertib administrasi rumah sakit akan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Kesimpulan, rekam medis adalah keterangan baik yang tertulis maupun terekam tentang identitas, baik. Mungkin sekian video dari kami.
Yoga Febri, Pilonika Indah, dan Radiska Yusi Suharti. Pengorganisasian pelayanan kesehatan. Apa itu pengorganisasian pelayanan kesehatan? Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat. Tujuan pelayanan kesehatan. Pertama, menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Kedua, mengembangkan kemampuan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Sandro Suprianto dan dua rekan saya yang bernama Selvia Resdiana dan Eka Putri Indah Sari. Kami di sini akan membahas tentang rawat inap. Pengertian dari rawat inap. Apa itu rawat inap? Anda pasti sudah tahu, namun lebih baik kita dengar dari ahlinya. Rawat inap adalah istilah yang berarti proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit. Standar minimal pelayanan rawat inap di rumah sakit. Yang pertama, memberikan pelayanan rawat inap adalah dokter dan perawat dengan minimal pendidikan D3. Lalu yang kedua, pertanggungjawaban pelayanan rawat inap 100% berada pada dokter. Yang ketiga, ketersediaan pelayanan rawat inap terdiri dari dokter anak, dokter penyakit dalam, dan kebidanan, serta dokter bedah. Keempat, jam berkunjung dokter spesialis adalah pukul 8 sampai pukul 2 siang. Kelima, kejadian infeksi pasca operasi kurang dari 1,5%. Keenam, kematian pasien lebih dari 48 jam kurang dari 0,24%. Ketujuh, kejadian pulang pasca kurang dari 5%. Kepuasan pasien rawat inap lebih dari 90%. Kegiatan pelayanan rawat inap di dalam penerimaan pasien. 1. Pelayanan medik. Lalu yang kedua, pelayanan penunjang medik. Ketiga, perawatan pasien. Keempat, obat untuk pasien. Yang kelima, makanan untuk pasien. 6. Administrasi keuangan rumah sakit. Menurut Repan bahwa pasien yang masuk pada pelayanan rawat inap akan mengalami tingkat proses transformasi. Yang pertama, tahap admission, yaitu pasien dengan penuh kesabaran dan keyakinan dirawat di tingkat rumah sakit. Kedua, tahap diagnosis, yaitu pasien diperiksa dan ditegakkan diagnosisnya. Ketiga, tahap transfer, yaitu berdasarkan diagnosis pasien dimasukkan dalam program perawatan dan terapi. Keempat, tahap infection, yaitu secara kontinu diobservasi dan dibandingkan pengaruh serta respon pasien atau pengobatan. Tahap kontrol, yaitu setelah dianalisis kondisinya, pasien dipulangkan. Pengobatan diubah dan diteruskan, namun dapat juga kembali ke proses untuk diagnosis ulang. D. Sistem pelayanan rawat inap rumah sakit. D. Sistem pelayanan rawat inap rumah sakit. A. Bagian penerimaan pasien. B. Ruang perawatan. C. Bagian administrasi dan keuangan.
Klasifikasi rawat inap. Berdasarkan fasilitas klasifikasi perawatan rumah sakit telah ditetapkan berdasarkan tingkat fasilitas pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit, yaitu sebagai berikut. Ruang kelas utama, 2 ruang kelas 1, ruang kelas 2, dan ruang kelas 3. Klasifikasi pasien berdasarkan datanya, pasien baru dan pasien lama. Klasifikasi pasien berdasarkan pengiriman dikirim oleh dokter dalam dan dokter luar, dikirim oleh puskesmas dan datang ruangan sendiri. Kes pelayanan rawat inap berdasarkan jasa kualitas pelayanan yang rumah rawat inap rumah sakit. Penampilan profesional atau aspek klinis. Aspek ini menyangkut pengetahuan, sikap, dan perilaku dokter dan perawatan dan tenaga profesi lainnya. Efisiensi dan efektivitas. Aspek yang menyangkut pengamatan sumber daya di rumah sakit agar berdaya guna. C. Keselamatan pasien. Aspek yang menyangkut keselamatan dan keamanan pasien. D. Kepuasan pasien. Aspek yang menyangkut kepuasan fisik, mental, dan sosial pasien terhadap lingkungan rumah sakit. Menurut jasa pelayanan kesehatan ruang inap rumah sakit kaitannya dengan dokter, perawat, dan petugas kesehatan. D. Aspek hubungan antar manusia. C. Kemanusiaan. D. Kenyamanan atau kemudahan fasilitas dan lingkungan. E. Peralatan dan perlengkapan. F. Biaya pengobatan. C. Pelayanan rawat inap membantu penderita memenuhi kebutuhan sehari-hari sehubungan dengan penyembuhan penyakitnya. D. Mengembangkan hubungan kerjasama yang produktif baik antara unit maupun antara profesi. C. Menyediakan tempat atau latihan praktek bagi mahasiswa perawat. Dia memberikan kesempatan kepada tenaga perawat untuk meningkatkan keterampilannya dalam hal keperawatan. Meningkatkan suasana yang memungkinkan timbul dan berkembangnya gagasan yang kreatif. F. Mengendalikan evaluasi yang terus-menerus mengenai metode keperawatan yang dipergunakan untuk usaha peningkatan. Ruang pasien rawat inap. Ruang untuk pasien memerlukan usaha dan pelayanan keperawatan dan pengobatan secara kesinambungan lebih dari 24 jam. Untuk tiap-tiap rumah sakit akan mempunyai ruang perawatan dengan nama sendiri sesuai dengan tingkat pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada pasiennya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1, Asrul, Elsa, dan Novelia Anmanda. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang sistem kesehatan nasional. Apa itu sistem kesehatan nasional? Sistem kesehatan nasional adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya
Halo, kami dari kelompok 2, dari Yoga Febri, Pilonika Indah, dan Radiska Yusi Suharti. Pengorganisasian pelayanan kesehatan. Apa itu pengorganisasian pelayanan kesehatan? Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat. Tujuan pelayanan kesehatan. Pertama, menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Ketiga, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Keempat, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan kerja staf. Kelima, membuat berkembang secara dinamis. Ciri-ciri pengorganisasian. Yang pertama, terdiri atas beberapa orang. Kedua, ada kegiatan-kegiatan yang berbeda tetapi saling berkaitan. Ketiga, tiap anggota mempunyai sumbangan usaha. Adanya kewenangan, koordinasi, dan pengawasan. Adanya suatu tujuan. Fungsi pengorganisasian merupakan alat untuk memadukan sinkronisasi dan mengatur semua kegiatan yang ada kaitannya dengan personil, finansi, material, dan tata cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati. Manfaat fungsi pengorganisasian. Pertama, membagikan tugas untuk perorangan dan kelompok. Kedua, hubungan organisasitas antara manusia yang menjadi anggota atau staf sebuah organisasi. Ketiga, pengurusan wewenang pemanfaatan staf dan fasilitas fisik yang dimiliki organisasi. Contoh pengorganisasian puskesmas. Ada yang tahu apa itu organisasi puskesmas? Ya, pengorganisasi puskesmas adalah struktur organisasi dan tata kerja puskesmas yang merupakan peradilan antara kegiatan dan tenaga pelaksanaan puskesmas. Jadi, ada beberapa tugas dalam struktur organisasi puskesmas. Yang pertama, kepala puskesmas bertugas memimpin. Kedua, urusan tata usaha bertugas di bidang kepegawaian. Ketiga, unit 1 bertugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak. Upaya kesehatan puskesmas. Yang pertama, upaya kesehatan wajib puskesmas. Yang kedua, upaya promosi kesehatan. Dan yang ketiga, upaya kesehatan lingkungan.
Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan semoga bermanfaat.